Wah, bisa lebih kenceng Kang. Paham maksud gua? Nah, ini masang juga nih. Masang siap gini. Ini ada makanya. Misalkan nih. Lu mau dorong? Pasang. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Dika di Seka Channel. Nah, hari ini nih saya alhamdulillah bertepatan di Saung Cijantuk yang tempatnya ada di Ulu Jami Petukangan Selatan, Bang ya? Ulu Jami, Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan. Oh, Pesanggerahan. Iya, iya. Nah, nih kenalin nih teman-teman nih. Di sebelah saya ini ada Bang Jamil atau Bang Japra yang dikenal sama orang-orang Marima. Lurah Cijantuk ya? Oh, iya, iya, iya. Nah, Bang Japra ini atau Bang Jamil ini salah satu aktivis seni dan budaya Betawi. Sekarang kita simak yuk obrolan-obrolan nyantai kita nih sama Bang Japra tentang seni dan budaya Betawi. Bang, iya, Bang. Ya. Bagaimana nih menurut Abang tentang seni dan budaya Betawi di zaman sekarang, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pecinta Deka Channel, perkenalkan saya Bang Japra. Alhamdulillah hari ini dikunjungi sama saudara saya. Alhamdulillah masih silaturahmi, Bang ya. Ya. Kita mau bincang-bincang soal seni dan budaya Betawi, Bang. Betul, Bang. Tapi ingat ya, sebelum saya jawab tolong subscribe, like, dan komennya. Nah, alhamdulillah. Jangan lupa juga mampir di Jejak Beksi. Oh gitu. Iya. Iya, iya benar. Jadi begini Bang, bicara seni dan budaya Betawi, Iya, Bang. itu sebenarnya sama dengan seni dan budaya tradisi pada umumnya. Jadi seniman-seniman tradisi saat ini seakan-akan kurang mendapatkan tempat. Kurang mendapat tempat bagaimana tuh, Bang? Kayaknya contohnya. Ya kurang mendapatkan tempat untuk mengekspresikan. Wadah gitu, Bang. Iya, karena sekarang kita akan diserang oleh seni-seni dari luar ya, yang Iya, lebih betul. digandrungi kayak Korea pop. Iya, benar, iya gitu benar, kan. benar. Udah macam-macam lah kan gitu. Iya. Jadi memang harus ada perhatian khusus dari instansi yang terkait. Ya di sini kita bicara Sudin Kebudayaan Iya. wilayah selatan misalnya. Terus bicara ormas-ormas Betawi kan gitu. Oh iya betul, betul. Jadi kan agak menarik begini. Bicara ormas Betawi misalnya. Ini maaf ya untuk para ormas Betawi. Pada saat mereka mengadakan acara, itu yang dipanggil bukan lenong, Bang. Apa tuh, Bang? Organ tunggal. Oh, iya benar. Iya benar. Iya kan? Heeh. Bicara Betawi, bicara majukan Betawi. Heeh. Ya kan? Menjadi tuan rumah di kampung sendiri, itu termasuk seni dan budaya. Bagaimana seni budaya kita tidak tergusur. Ya kan? Makanya saya mohon dalam kesempatan ini lewat Seka Channel bagi para pengurus ormas Betawi, kalau misalnya mengadakan hajatan, Iya. acara atau apa, itu yang dipanggil lenong, Nah, utamain ya belantek kan bisa, gitu. bisa. Jangan yang Yang inilah. sekarang lah ya gitu ya. Saya sendiri bersama teman-teman juga mencoba untuk lebih Membangkitkan lagi. membangkitkan itu. Hidupkan kembali. Jadi memang kita tidak menyerah sama keadaan ya. Iya benar, Bang. Kita tetap harus terus berekspresi. Insya Allah kalau misalnya niat kita baik selalu ada jalan keluar. Insya Allah, Bang. Jadi bicara seni dan budaya Betawi kan, itu sebenarnya tanggung jawab moral kita semua sebagai orang Betawi. Betul, Bang. Kalau kita ngaku orang Betawi, kita punya tanggung jawab moral. Iya. Untuk menjaga, melestarikan dan memajukan seni dan budaya Betawi. Betul, Bang. Bicara seni budaya Betawi itu banyak. Ada silatnya aja macam-macam, Bang. Bukan main. Ya Banyak kan? bener ya. Pertunjukan panggungnya macam-macam. Iya. Kan? Ya saya rasa itu Bang. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Nah, kalau menurut Abang nih, Bang, pemuda-pemuda zaman sekarang dalam mengembangkan itu, yang muda itu dengan apa, Bang? Yang dengan mudahnya nih, dengan cara mereka sendiri dan dengan mengangkat nama Betawi itu, contohnya apa tuh, Bang? Kalau menurut Abang nih? Jadi untuk generasi muda itu kan sebenarnya generasi yang masih gamang. Jadi mereka masih muda terbawa arus. Iya. Kalau misalnya sekarang para generasi tuanya tidak menanamkan, Iya. ya kan, kepada generasi muda, itu agak sulit juga untuk mengembangkan itu. Kita ambil salah satu contoh dah Bang. Jadi kalau orang Betawi kita dulu ada pesannya tuh Bang. Apa tuh, Bang? Abis lu ngaji di depan lekar, lu turun ke latar,
lalu latihan pukulan. Iya betul. Jadi bicara Betawi, bicara silat dan bicara agama kan. Iya. Tapi kan sekarang juga banyak juga orang-orang Betawi yang malah dia lebih respect belajar bela diri yang lain. Iya seperti ini. Dan itu bukan salah bang, bukan salah. Mungkin karena memang transformasi pemahaman itu yang belum sampai. Kan, iya. gitu. Makanya alhamdulillah abang yang muda-muda nih, Alhamdulillah. ya tidak terjebak, tapi malah memberikan pencerahan Insya pada Allah, teman-teman Bang. generasi muda untuk lebih terus mencintai seni dan budaya tradisi sebagai warisan leluhur. Nah, buat teman-teman nih, kalau bukan kita siapa lagi itu? Kalau bukan kita dari generasi muda, yang orang tua mah kadang itu kayak gini-ginian ya. Emang paling bisa ngebantu, mengajarkan dan membimbing kita. Yang mengangkat mah kita-kita juga. Nah, ayo dah buat teman-teman sekalian nih, kita sama-sama ngangkat budaya Betawi lagi. Nah, mumpung kita masih muda, kalau udah tua mah bukan zamannya lagi. Gitu teman gitu bang. Ya, ya. Insya Allah nih nanti Bang Japra ini selaku akun channel YouTube juga ya dari Jejak Beksi. Jejak Beksi. Nah, insya Allah ingin mengangkat juga nih nama budaya dan seni dan budaya bener bang. Ya. Nah bang, kalau buat sekarang nih apa sih yang abang lagi jalanin bang? Ya kalau sekarang selain sibuk melestarikan seni dan budaya Betawi dengan teman-teman, kita rajin latihan lanteng, lenong, palang pintu gitu. Nah, untuk saya pribadi sekarang lebih lagi konsen di channel YouTube Jejak Beksi bang. Berarti ngejalanin tentang bela diri Betawi nih, terutama Beksi. Ya. Nah, buat teman-teman kan banyak kagak tahu nih di Jejak Beksi ini Bang Japra teman Jamil ini punya sesuatu apa kagak? Kita tanyain yuk. Bang Jamil, ini bagaimana nih kalau abang sendiri punya mainan kagak nih dari Betawi ini? Oh, kalau mainan saya banyak bang. Apa aja tuh? Jadi mobil-mobilan buatan Cina. Cuma main anak-anak bang. Maksudnya bela diri gitu bang, bela diri. Bela diri. Saya kalau bela diri silat, saya pernah belajar bang. Iya. Cuma nggak sampai tamat. Oh, ya, sekedar punya aja ya, gitu. Sekedar, karena cinta saya terhadap budaya. Iya benar-benar. Tapi walaupun saya belajar nggak tamat, saya tetap punya andalan bang. Apa tuh andalan? Jurus langkah 1000 bang. Wah, itu jurus paling ampuh ya. Jadi kalau udah kepepet, saya ambil itu aja bang. Jurus langkah 1000. Jurus kudu itu bang, kudu lari. Nah, ini buat teman-teman nih. Jadi jangan putus semangat, jangan putus langkah kalau kita nggak punya mainan atau nggak punya keahlian dalam bela diri. Dengan cara apapun bisa bang ya. Contohnya kayak Bang Japra teman Jamil ini, beliau walaupun hanya sekedar bisa, cuman beliau ini pecinta bela diri. Jadi kembangkanlah lewat wawancara atau bertemu dengan guru-guru sesepuh Beksi atau bela diri ya bang ya. Jadi kalau bicara channel Jejak Beksi bang, jadi aneh pernah ngobrol dengan beberapa tokoh silat. Iya. Ternyata di Betawi ini aliran silat tuh banyak. Ada 306 lebih bang. Banyak bener bang ya. Cuma generasi muda sekarang itu kan yang cenderung ada di ingatan dia, itu kan kayak Beksi, Cingkrik, kan gitu kan ya, Sriwa, bahkan yang lain itu udah punah bang. Sekarang kita cari itu susah. Karena saya pernah mengadakan penelusuran juga, itu di daerah Pasar Minggu itu ada yang namanya silat sepak goreng asem. Itu kan ada namanya kayak gitu bang? Ya kan menarik. Iya menarik banget, cuman belum pernah ketemu mainan kayak gimana? Iya, kalau dia banyak main kaki bang, hampir sama Mas Cingkrik. Oh iya jadi ya nyepak lah gitu kan. Sepak ya, sepakannya banyak lah bang ya. Sepakannya banyak. Nah ini kan juga sebenarnya tanggung jawab moral juga ya buat para pecinta seni bela diri untuk mengangkat ciri-ciri khas dari silat Betawi yang banyak. Iya. Nah kalau di Jejak Beksi emang saya khususkan itu saya mengangkat tentang pernak-pernik Beksi bang. Oh. Jadi dalam rangka lebih mengaktualisasikan Beksi itu di mata generasi muda. Jadi bukan hanya kita tampilkan jurusnya, gitu kan, tapi juga kita tampilkan aplikasinya, sejarahnya. Insya Allah itu menjadi referensi untuk generasi yang akan datang. Amin. Jadi kalau generasi yang akan datang mencari berita soal Beksi, selain dia bisa cari di mana-mana, mereka juga bisa dapatkan di channel Jejak Beksi. Iya betul bang. Nah, buat teman-teman yang tak ingin tahu sejarah dan perjalanan orang-orang atau sesepuh Beksi kita, nah bisa datang nih ke channel Jejak Beksi nih, ya. Nah bang, buat sekarang nih bang, atau buat kedepannya, apa sih yang abang tuju nih bang? Apa namanya, poin dari abang sendiri nih? Iya. Jadi yang pertama
saya niat bagaimana bisa membumikan silat Betawi, khususnya beksi, Iya. lewat tanah jejak beksi, Hmm. itu di ranah nasional dan internasional. Amin, insya Allah itu bang. Karena sekarang kan zamannya udah zaman era digital, Bang. Iya. Jadi kalau misalnya anak saya yang kecil tahu, Bang, wah taekwondo kayak begini ngeliat di YouTube gitu kan. Iya benar. Sementara kalau kita nggak buat, Hmm. kita kan akan tergilas kan. Iya benar. Jadi Zaman. ada momentum-momentum yang memang harus terus kita jaga, kita rawat, bahkan kita hidupkan kan. Nah, Itu untuk generasi kita mendatang. Jadi ada kepedulian sosial itu, Bang. benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lebih mempererat antara para pebeksi, Bang. Ah, iya. Karena bicara beksi kan ternyata alirannya banyak tuh, Bang. Banyak banget bang. Ada aliran Kongnur, Iya. ada aliran Sulo. Sulo, ada Kong aliran Jali. Kong Haji Gojali, Kong Simin, Iya. Kong Abdul Minggu, Iya, benar. bahkan ada Kong Guru Jemen. Muhammad, ya, Ah. Kong Jemen Iya gitu benar. kan. Ki Serpa di Kalideres. Oh ada gitu. juga tuh. Ini kan kalau misalnya kita nggak angkat secara detail, Iya. akan mudah terlupakan, Bang. Iya. Jadi jangan sampai para leluhur kita yang sudah memperjuangkan beksi itu diketahui. ya tenggelam namanya kan. Bener bang. Ya alhamdulillah nih ada Bang Japra atau Bang Jamil ini yang masih mau mengangkat bela diri beksi, terutama beksi bang ya. Nah masih mau mengembangkan dan mencari tahu untuk kalian-kalian semua nih. Insya Allah kita doain Bang Japra semoga sehat selalu dan Amin, ya dimudahkan urusannya. Amin ya Allah. Nah, Bang kalau buat kesan dan pesan untuk anak penonton kita gimana nih bang? Ya untuk para sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, penonton setia channel TK Channel. TK Channel gitu kan. Yuk dari sekarang kita tumbuhkan minat yang ada dalam diri kita berkaitan dengan soal seni dan budaya Betawi. Misalnya kalau misalnya ada adik-adik teman-teman yang senang dengan hadroh kan gitu. Iya bisa. Terus dalemin. Yang senang dengan silat, terus dalemin. Jadi sesuatu yang didalami dengan serius, insya Allah buahnya juga akan manis. Insya Allah amin amin. Karena Bang ya. ya karena ada beberapa pendapat ya, ini juga perlu kita jadikan motivasi bang buat hidup kita, bahwa orang-orang yang sukses itu orang-orang yang bekerja 2 kali lebih keras daripada orang yang biasa aja bang. Orang yang lebih giat gitu. Iya, jadi lebih berjuangnya lebih keras. Kayak misalnya abang pesilat beksi nih. Iya. Kan banyak juga teman-teman abang yang latihannya bareng dulu kan. Oh juga. iya. Tapi abang alhamdulillah sekarang udah bisa ngajar. Alhamdulillah. Iya, temen abang baru ngajar, tampaknya kagak. Nah itu kan karena abang apa? Abang 2 kali lebih keras berjuang dari mereka, sehingga abang dalam tanda kutip bisa dikatakan sukses. Insya Allah di dalam beksi ini. Nah ini juga kan sebenarnya contoh kasus yang konkret buat teman-teman semua gitu kan. Jadi kalau ente ingin sukses dimanapun, dalam bidang apapun, ayo jangan cuma panjang angan-angan. Oh iya, jangan gue pengen begini, gue pengen begitu, kan begitu. Kagak ada jalannya, kemauannya. Iya. Kan contoh kasusnya jelas, kameramen kita demen sama cewek, angan-angan demen gitu. Negor takut. Iya. Harus berjuang. Agak godain ya. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Gitu. Kalau kita berjuang, katakanlah kita dapat, kita syukur alhamdulillah. Enggak dapat, kita bisa introspeksi diri. Iya, apa yang kurang? Iya, di mana kesalahannya, ya kan? Di mana kekurangannya? Oh, pantas. Yang gue demenin cakep, gue jelek. Iya. Bisa gitu lah. Iya, yang gue demenin kaya gitu kan. Gue kurang begitu kaya. Iya, kita usahain tuh bikin kaya. Sama bang ya, sama aja kayak kita doa tapi kita agak usaha. Nah, betul. Jadi orang yang berdoa tapi dia tidak berusaha, itu adalah orang yang malas. Ya, ada lagi orang yang berusaha tapi dia nggak berdoa, sombong. Kurang bersyukur. Sombong, Bang. Sombong. Seakan-akan dia dapat karena usaha gua. Oh iya. Padahal apapun yang kita dapat, mau kebahagiaan, mau kedukaan, itu kan datangnya dari Allah. Benar, Bang. Jadi kita harus menanggapinya dengan 2, sabar dan syukur. Iya, benar, Bang. Jadi kayak ceramah ini, Bang. Iya. Nah, nggak apa-apa, Bang. Yang penting kan buat masukan mereka pada ini, buat beliau saudara-saudara kita semua agar terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisa mengembangkan seni dan budaya Betawi, terutama yang kedua mau berubah dengan cara pikirnya, insya Allah bang ya. Positive thinking ya. Positif. Nah buat teman-teman nih yang mau silaturahmi atau belajar belantek bang ya. Belantek, lenong, senian Betawi. Senian Betawi, terutama belantek kayak gitu.
bisa datang aja nih ke Bang Datang Japra. ke Saung Sejantuk Heeh. tiap hari Minggu ya, Hari Minggu tuh kalau kalian mau belajar. Nah, lokasinya nih di daerah Kelurahan Ulu Jami, Hmm. Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, itu lokasinya ya. Nanti kita insya Allah kita tulis di link di deskripsi dah. Ya Bang, makasih banyak ya Bang ya untuk informasinya. Ya. Semoga apa yang Abang sampaikan, apa yang kita harapkan ya bisa dijalankan oleh para penggemar Seka Channel nih, para Amin, kawan-kawan amin. semua. Ya sebelum kita tutup, saya ucapkan banyak terima kasih Bang buat Sama-sama. Bang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman saudara Bang Guru saya dari Seka Channel. Semoga apa yang tadi kita obrolin itu bisa diambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal Yang alamin. baik-baik diambil, yang kurang baik bisa disingkirin, yang lucu-lucu boleh diketawain. Iya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.